Iya, salam kenal ya, Bang Jo ya. Salam kenal, shalom. Kebetulan kita sama, ya, kebetulan kita sama, tapi kalau saya nggak sampai membenci, apalagi mau membunuh gitu, enggak. Puji Tuhan nggak sampai begitu. Tapi memang ada momen dimana tadi aku nangis loh. Aku batin aku tuh sedih banget gitu, nggak bisa ketemu orang tua. Kadang kalau sendirian di rumah kangen sama kakak-kakak atau sama adik-adik, tapi aku terus bawa mereka dalam doa. Aku nggak pernah benci mereka, enggak. Keluarga aku kan basic semua Islam, sepupu-sepupu semua, bude-bude semua Islam semuanya, dan mereka semua menjauh. Apalagi orang tua. Sampai papa bilang, itu si Sally itu anak iblis. Sampai mereka sumpahin, itu si Sally nanti meninggalnya duluan, rezekinya seret, segala macam. Tapi aku pikir ya itu mungkin kejengkelan manusia, meteornya papa gitu ya, sebagai orang tua, karena kan tidak seiman lagi sama papa, sama keluarganya. Ya. Tapi ada satu titik di mana saya kangen sama kalian. Makanya tadi begitu aku secara pribadi dengan kesaksiannya Mas Jo, ya itu terasa banget di hati saya, di batin saya. Saya sayang keluarga saya. Nggak ada terlintas di pikiran saya mau bunuh atau mau menjauh atau jengkel, kesel sama mereka, nggak ada. Hanya memang saya akui saya trauma sama Islam. Karena apa? Karena kan begitu saya keluar dari Islam, percaya Tuhan Yesus, itu pun bukan karena siapapun, bukan karena pengaruh YouTube atau pengaruh siapa, CP dan yang lain-lain, itu nggak ada. Itu karena pure, karena memang saya mimpi. Itu benar-benar mimpi. Jadi mimpi saya meninggal. Jadi badan saya itu berupa roh keluar dari badan saya ngelihat badan saya ada di bawah. Saya bilang oke, saya mimpi meninggal mau diangkat ke akhirat kan gitu. Sampai terbang ke atas jauh banget, dan di bawah ini benar-benar gelap. Di kita ini benar-benar gelap sekali. Sampai akhirnya di satu titik di mana di sebelah kanan dan kirinya itu nggak ada batas, luas sekali dan terang banget. Nah di situ saya tertunduk, duduk pakai lutut saya, dan di bawah mimpi meninggal, gitu kan, di bawah mimpi meninggal. Nah itu pas nunduk ke bawah gitu pakai lutut itu, saya mikir kok jauh banget ya akhirat gitu. Saya gitu, kok jauh banget ya. Itu masih dalam keadaan Islam waktu itu. Nah ada yang ngelus kepala saya sebanyak 3 kali. Elusan pertama di kepala saya nggak langsung nengok ke atas. Elusan kedua juga saya nggak langsung nengok ke atas, karena saya pikir itu jauh banget, tempatnya jauh banget. Nah pas elusan ketiga saya ngelihat ke depan. Oke, itu Tuhan Yesus, itu nggak bisa dibohongin. Singkat cerita, saya cari di dalam Wahyu 1:17 ya. Coba minta tolong Mas tanpa Ragi. Wahyu 1:17. Iya.
Ketika ketika dia tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu aku benar-benar, itu udah nggak bisa disangkal pakai apapun. Jadi even itu saudara aku atau keluarga aku, mereka mau marah sama aku nggak masalah, karena mereka nggak ngalamin hal itu. Mereka tidak merasakan hal itu, tapi aku rasakan. Mau gimana? Mimpi kan yang ngasih bukan aku sendiri. Di depan itu Tuhan Yesus, mukanya bercahaya, itu nggak bisa dilihat. Tapi bentuk siluet-siluetnya, yes, itu Tuhan Yesus, nggak bisa dibohongin. Sebelum dia bicara, aku duluan yang bicara. Aku bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang di akhirat seperti ini, Sally nggak mau pulang lagi ke dunia. Sally pusing, Sally capek, batin Sally sakit. Saya bilang begitu. Tapi dia menjawab, puji Tuhan, Tuhan Yesus menjawab dengan suara yang menggema-gema dari segala arah. Menggema-gema besar ya, bukan kayak toa gitu, kayak mic gitu, no. Menggema-gema, dia bilang begini, belum waktunya kamu berpulang. Sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Dia bilang begitu. Terus aku julurin tangan sebelah kanan kan, karena dia di depan aku gitu. Aku julurin tangan sebelah kanan. Maksudnya aku nggak mau tinggal, karena suara itu dia itu membuat aku nyaman. Nggak ada hal di dunia ini yang membuat nyaman. Baru pertama kali hal itu yang membuat batin nyaman. Terus tangan aku julurin ke depan. Terus dari sebelah sisi kanannya dia, Tuhan, terangkat sebelah kanan tangannya pun begitu. Terus aku nangis, badan nih yang berupa roh turun lagi ke bawah, itu bunyinya pokoknya gitu cepet masuk lagi ke dalam badan. Tiba-tiba aku dibangunin, sel-sel bangun, kenapa nangis? Aku bangun, aku kaget, aku ngeliat jam itu jam 2. Aku kaget, aku minum air putih, aku duduk di belakang, duduk sendiri aja di teras belakang. Nah, itu singkat ceritanya. Walaupun masih banyak mimpi yang lainnya sampai tahun lalu, tapi ya mendengar kesaksian Mas Jo, puji Tuhan, aku pun secara pribadi diingatkan kembali bahwa memang musuh kita ini bukan manusia. No, di bawah ini gelap. Di bawah ini benar-benar gelap. Musuh kita ini iblis. Jadi kalau saya ingat ke keluarga yang benci sama saya, even itu sepupu mama, apalagi mama, tiap malam saya ingat anak sakit apa enggak ada terlintas sedikit pun di hati benci, kesal sama mereka. Gak ada rasa benci sedikit pun. Kalian kok, orang tua saya yang melahirkan saya kok buang saya, sampai saya dibilang iblis, nggak boleh masuk ke rumah mereka karena saya ini iblis katanya. Si Sally kalau mau datang katanya gitu, si Sally kalau mau datang di depan aja, nggak boleh masuk karena rumah papa malaikat semua. Ya udah nggak apa-apa. Saya dikasih tahu dari ada orang terdekat. Tapi ya puji Tuhan, saya ingat lagi mimpi itu, bahwa memang tugas semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus itu tidak main-main. Tidak bisa main-main. Karena apa? Karena Injil memang harus diberitakan. Kebenaran itu harus diberitakan. Apapun itu resikonya. Saya sudah pernah bilang sama orang terdekat saya bilang, kalaupun saya meninggal, kalaupun mereka bunuh saya tetap akan memaafkan. Karena ketika saya meninggal nanti, dia akan menangkap tangan saya, dia akan pegang tangan saya, Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah lepaskan kita bagi yang percaya.
pernah sekolah sampai saat ini enggak. Tadinya saya juga menyangkal gitu, yang benar masa sih Yesus yang namanya Yesus itu Tuhan, dia kan nabi, dia kan Isa alaihi salam gitu. Dia kan hanya utusan gitu. Tapi ya itu sampai di satu titik sebelum saya mimpi, flashback, saya duduk di belakang di kursi ini lagi, saya duduk ini di teras belakang, saya bilang, Tuhan tuh, padahal saya ngomongnya nggak sopan loh, saking saya pusingnya kan mikir benar apa enggak sih Yesus ini, benar apa enggak sih kan gitu. Sampai saya ngomong mengadah ke atas, sekitar jam 12 lewat jam 2 deh yang benar. Sally udah pusing, Sally nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Bisa aja kan kalau saya dengar dari manusia kan bisa aja itu karena dia membela agamanya kan dia merasa oh ini Tuhan yang benar loh kan gitu, bisa aja gitu. Tapi ya mimpi itu ya itu benar-benar nyata, itu nggak bisa dibohongin pakai apapun. Karena siapa yang mau buat mimpi? Masa saya buat mimpi sendiri atau siapa? Atau masa orang Kristen yang mau buat mimpi dimasukin deh ke mimpinya ke otaknya si Sally, kan itu nonsense gitu loh, itu nggak mungkin. Jadi memang pesannya dia di sana begitu, sampaikan perihal ini kepada yang di bumi, dia bilang begitu. Dan itu nggak main-main. Nah, saya kenal Sipi, saya tahu Sipi ini saya baru setahun ini. Itu pun saya dituduh sama keluarga saya karena mereka tidak tahu, mereka tidak merasakan wajah. Mereka menuduh saya, makanya tuh si Sally itu jangan suka percaya sama orang. Itu kan dia orang Kristen, itu kan dia orang kafir ngomong begini-begini. Ya wajar aja lah dia bela agamanya, bela imannya, dia bilang begitu. Terus saya bilang begini loh, ini mimpi saya sendiri, saya alami gitu. Mereka pun kawan-kawan Kristen di luar sana gitu. Bukan mereka gitu, ini saya pribadi yang dikasih mimpi gitu. Tapi ya makanya saya bilang tadi, balik lagi, saya tidak benci sama raganya papa, sama raganya mama, kakak adik saya. Kayak semalam kayak tadi siang, saya ingat adik saya yang cewek, Sarah, kalau nonton Sarah, tolong jangan benci sama jangan benci sama kakak sendiri. Saya saling nggak pernah benci sama kalian. Saya saling sayang sama kalian sampai kapanpun, walaupun kalian benci yang namanya Sally ini, kalian bilang iblis, tetap saya doakan, Sally akan doakan kalian. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, menjamah kalian hati, pikiran kalian dengan Roh Kudus, dengan Roh kebenaran. Makanya saya suka bilang di dalam live chat, bagi yang Muslim, jangan pernah menghina Roh Kudus. Jangan pernah. Roh Kudus itu nyata, Holy Spirit itu that's real. Roh Kudus itu bukan kecil, Roh Kudus itu bukan daging kayak kita. Kita daging kalau jatuh kita keluar darah. Tapi beda sama Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan kecil kayak kita. Jangan pernah menghina Roh Kudus. Roh Kudus tidak kenal ruang dan waktu. Remember that, Muslims. Kayak Berkah Hidayah, dia nggak percaya saya Muslim, mungkin ex-Muslim tadinya, mungkin karena muka atau apa, nggak apa-apa, wajar. Tapi lain kali kayak Tiofan yang ada di live chat, jangan pernah melaknat orang. No, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu sayang sama kalian, jangankan sama Muslim, sama orang Buddha, sama orang Hindu, sama ateis. Tuhan itu melihat dengan sempurna dari atas. Tuhan itu tempatnya di atas, Lord di atas, bukan di bawah. Di bawah ini kita nih gelap. Jadi terima kasih tanpa ragi yang selalu menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan kita maupun mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus akan kasih-Nya, akan hal kebenaran itu. Teruslah mengabarkan Injil apapun itu resikonya.
kayak saya sudah berniat di dalam hati saya, even keluarga saya bunuh saya sekalipun, saya menangis bukan karena saya takut saya dibunuh sama raganya mereka, no, tapi saya menangis, saya sayang sama mereka. Saya aja sayang, apalagi Tuhan Yesus. Itu sudah pasti pas satu. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Bagi kawan-kawan yang muslim, terima kasih, jangan ada dendam ya. Aku memberikan kesaksian seperti ini karena ya ini hal pribadi yang aku rasakan. Gak ada campur tangan orang lain, atau jangan sampai pernah menuduh, oh ini gara-gara nonton Tanpa Ragi nih, oh ini gara-gara nonton Louis Prasetyo atau Verbum atau siapapun itu. No, tidak. Ini nyata. Roh Kudus itu nyata. Buat muslim, God bless muslim, semoga Tuhan Yesus menjamah kalian. Buat keluarga saya pun sama, semoga Roh Kudus membukakan hati, menyentuh hati, pikiran papa, mama, kakak, adik-adik. Buat Bang Jo, Mas Jo, terima kasih sudah ikutan di Tanpa Ragi, menguatkan kita dan yang lainnya. Terima kasih sekali dengan kesaksian Bang Johari, dengan kawan-kawan Nasrani, siapapun itu yang ada di live chat. I wanna say thank you. Terima kasih sudah menguatkan, sudah mendoakan yang baik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Udah, mungkin itu aja Mas Tanpa Ragi. Terima kasih. Terima kasih, Selin. Shalom semuanya. God bless you. Tuhan memberkati.